Di ruang tamu rumah sederhana mereka di pinggiran Jakarta, Budi duduk dengan tangan gemetar sambil menatap dua anaknya yang baru pulang dari kuliah. Anak-anak, ayah harus bilang yang sebenarnya. Ayah suka laki-laki, dan itu alasan ayah dan ibu bercerai, kata Budi dengan suara parau, membuat Andi dan Rina membeku seketika. Udara di ruangan itu seolah membeku. Andi, anak laki-laki berusia 22 tahun yang baru saja lulus dari Universitas Negeri, menjatuhkan tas ranselnya ke lantai dengan suara keras. Matanya melebar, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Rina, adik perempuannya yang baru 19 tahun dan sedang kuliah semester 3, menutup mulut dengan tangan, air matanya langsung menggenang. Budi merasa dadanya sesak. Sudah 2 tahun sejak perceraiannya dengan Sinta, mantan istrinya, tapi baru hari ini ia memberanikan diri mengatakan yang sebenarnya. Ia tahu masyarakat Indonesia tidak mudah menerima hal seperti ini, terutama di lingkungan guru seperti dirinya yang selama bertahun-tahun mengajar di SMA negeri dekat rumah. Tapi ia lelah menyembunyikan diri. Malam itu, setelah anak-anak pulang ke kamar masing-masing tanpa banyak bicara, Budi duduk sendirian di teras belakang. Ia mengingat masa mudanya di desa kecil di Jawa Tengah. Saat itu ia sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Teman-teman sekelasnya selalu membicarakan gadis-gadis, tapi Budi justru merasa jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat teman laki-lakinya yang pandai olahraga. Ia menikah dengan Sinta karena desakan keluarga besar. Laki-laki harus punya istri dan anak, kata ayahnya dulu. Pernikahan itu berjalan 20 tahun, tapi hati Budi selalu kosong. Ia mencintai anak-anaknya dengan sepenuh jiwa, tapi cinta kepada Sinta tak pernah tumbuh seperti yang diharapkan. Setelah anak-anak besar, Sinta menemukan pesan-pesan lama di ponselnya dan memilih berpisah dengan tenang. Sekarang Budi merasa sudah waktunya jujur. Keesokan harinya di sekolah, Budi berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Murid-muridnya menyukainya karena sabar dan selalu mendengarkan cerita mereka. Tapi pikirannya terus melayang ke wajah Andi dan Rina semalam. Saat istirahat, rekan guru bernama Pak Hasan menghampirinya di kantin. Pak Budi kelihatan lelah sekali. Ada masalah di rumah, tanya Hasan ramah. Budi hanya tersenyum tipis. Ia tak berani cerita. Di Indonesia, mengaku sebagai pria gay bisa berarti kehilangan pekerjaan, teman, bahkan keluarga. Pulang sekolah, Andi sudah menunggu di depan pintu rumah dengan wajah tegang. Ayah serius kemarin. Ini bukan lelucon kan, tanyanya dengan suara rendah. Budi mengangguk pelan. Ayah tidak pernah lebih serius dari ini, nak. Andi menggeleng-gelengkan kepala, lalu masuk ke kamar tanpa kata lagi. Rina keluar dari dapur membawa segelas teh hangat untuk ayahnya. Rina ngerti kok, yah. Tapi butuh waktu, katanya pelan sambil memeluk ayahnya sebentar. Pelukan itu membuat Budi hampir menangis lagi. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan konsekuensinya mungkin lebih berat dari yang ia bayangkan. Malam harinya, Budi membuka laptop dan menulis surat panjang untuk anak-anaknya. Ia ceritakan bagaimana selama bertahun-tahun ia berpura-pura bahagia demi mereka. Ia ceritakan teman masa kecilnya yang pernah ia cintai diam-diam tapi harus dilepaskan karena takut. Ia ceritakan betapa ia takut kehilangan cinta anak-anaknya sekarang. Surat itu tak ia kirim, hanya disimpan di folder rahasia. Besok pagi ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Di luar jendela, hujan mulai turun deras, seolah langit ikut menangis bersama hatinya yang baru saja terbuka. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Andi keluar kamar dengan mata merah, seolah tak tidur semalaman. Ia duduk di meja makan tanpa menyapa ayahnya. Rina mencoba mencairkan suasana dengan menggoreng telur untuk sarapan, tapi tangannya gemetar. Ayah, kita bisa bicara lagi nanti sore, tanya Andi tiba-tiba dengan suara datar.
Budi mengangguk meski hatinya berdegup kencang. Di sekolah, berita tentang perceraiannya sudah lama diketahui rekan kerja, tapi jika rahasianya tersebar, ia tak tahu bagaimana menghadapinya. Saat jam istirahat, ia menerima telepon dari Sinta, mantan istrinya yang kini tinggal di Bandung. Budi, anak-anak menelepon aku semalam. Mereka bilang kamu mengaku sesuatu. Kamu yakin ini saat yang tepat? Suara Sinta terdengar khawatir tapi tak marah. Budi menjawab pelan, aku sudah lelah bohong, Sin. Mereka harus tahu siapa ayah mereka yang sebenarnya. Pulang sekolah, Andi sudah duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Ia menunjukkan artikel-artikel tentang LGBTI di Indonesia yang banyak menuai kontroversi. Ayah, lihat ini. Di sini orang-orang bilang ini dosa besar. Bagaimana kalau teman-teman ayah di sekolah tahu? Bagaimana dengan karier ayah? Suaranya naik sedikit. Budi duduk di depannya, mencoba menjelaskan dengan tenang. Ayah tahu risikonya, nak. Tapi ayah juga tahu kalau terus menyembunyikan ini, ayah akan mati pelan-pelan di dalam. Ayah tetap ayah kalian yang sama. Rina bergabung duduk di samping ayahnya dan memegang tangannya. Aku baca banyak cerita di internet, Mas. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi Rina tetap sayang ayah. Kata-kata Rina membuat Budi tersenyum tipis, tapi Andi masih diam. Malam itu, Andi pergi ke kamar tanpa makan malam. Budi merasa seperti ada pisau yang menusuk hatinya. Beberapa hari kemudian, Budi bertemu dengan teman lama di KAI dekat sekolah. Namanya Rea, duda berusia 45 tahun yang juga guru di sekolah swasta. Mereka bertemu secara kebetulan saat Rea mengantar keponakannya ke sekolah Budi. Percakapan mereka mengalir alami, dari topik pekerjaan sampai keluarga. Rea ternyata mengerti apa yang Budi rasakan. Aku juga pernah melalui hal yang sama, Budi. Pernikahan palsu, kemudian kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku lebih damai, kata Rea sambil menatap mata Budi dengan lembut. Pertemuan itu membuat Budi merasa ada harapan. Mungkin ia tak sendiri. Tapi saat pulang, Andi sudah menunggu dengan wajah marah. Ayah, ketemu siapa tadi? Aku lihat ayah dari jauh. Jangan bilang itu pacar ayah, tuduhan Andi membuat Budi terkejut. Ia belum siap menjelaskan Rea. Malam itu, rumah kembali hening. Budi berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar dan bertanya-tanya apakah kejujurannya justru menghancurkan keluarganya. Minggu berikutnya, ketegangan di rumah semakin terasa. Andi jarang pulang tepat waktu, lebih memilih menginap di kos teman. Rina tetap setia menemani ayahnya, tapi Budi melihat kekhawatiran di matanya setiap kali telepon dari nenek mereka di desa masuk. Kamu sudah bilang ke anak-anak? Mereka bagaimana? Tanya ibu Budi di telepon. Budi tak berani jawab jujur. Di sekolah, gosip mulai beredar. Seorang murid kelas 3 pernah melihat Budi dan Rea berbicara lama di parkir. Berita itu menyebar cepat di grup guru. Pak Hasan, rekan seniornya, memanggil Budi ke ruang guru. Budi, hati-hati ya. Di negara kita ini, hal seperti itu masih sensitif. Jangan sampai kepala sekolah tahu. Kata-kata itu seperti tamparan. Budi pulang dengan hati berat. Suatu malam, Rina duduk bersama ayahnya di teras. Ayah, Rina senang ayah akhirnya jujur. Tapi Andi, dia takut kehilangan ayah di mata orang lain. Dia bilang ke aku kalau ayah gay berarti kita keluarga yang rusak. Air mata Rina jatuh. Budi memeluk anak perempuannya erat. Ayah tak pernah ingin kalian malu. Tapi ayah juga manusia yang butuh dicintai apa adanya. Keesokan harinya, Budi memutuskan menemui Andi di kampus. Ia menunggu di depan gerbang universitas sampai Andi keluar. Nak, ayah minta maaf kalau ini menyakiti kamu. Tapi ayah ingin kamu tahu, ayah tetap ayah yang mengajari kamu naik sepeda, yang bangga saat kamu lulus mak. Andi diam lama lalu berkata, aku butuh waktu, ya.
Aku tak tahu harus bilang apa ke teman-teman. Pertemuan itu tak berakhir bahagia, tapi setidaknya ada celah komunikasi. Sementara itu, Rea mengajak Budi bertemu lagi. Mereka jalan-jalan di Taman Suropati malam hari. Rea bercerita tentang perjalanannya sendiri, tentang bagaimana ia kehilangan istri karena rahasia yang sama, tapi kemudian menemukan kedamaian. Kamu tak sendiri, Budi. Ada banyak kita di Indonesia ini yang harus berjuang diam-diam. Tangannya menyentuh punggung Budi sekilas, hangat dan menenangkan. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Budi merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti. Tapi saat pulang, ia menemukan Andi sedang menangis di kamarnya. "Ayah, aku takut ayah pergi meninggalkan kami seperti ibu dulu," kata Andi di antara isak. Budi duduk di tepi tempat tidur, memeluk anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Malam itu, air mata mereka bercampur. Konflik belum selesai, tapi benih pengertian mulai tumbuh pelan. Tekanan di sekolah semakin nyata. Seorang orang tua murid mengeluh ke kepala sekolah setelah mendengar gosip. Budi dipanggil ke ruangan kepala sekolah. "Pak Budi, kami menghargai kerja keras Bapak selama ini. Tapi tolong jaga privasi di luar sekolah. Kami tidak ingin sekolah ini terlibat kontroversi." Kata-kata itu sopan tapi menusuk. Budi pulang dengan perasaan seperti kehilangan bagian dari dirinya. Ia yang selama ini dikenal sebagai guru teladan, sekarang harus berhati-hati setiap langkah. Di rumah, Rina mencoba menghibur ayahnya dengan masakan Aurit. "Ayah, besok kita ke pantai saja, biar segar pikiran." Tapi Andi masih menjaga jarak. Ia mulai sering bertemu teman-teman yang konservatif dan Budi tahu itu pengaruh dari lingkungan kampus. Rea menjadi tempat curhat Budi. Mereka bertemu di sebuah rumah makan kecil di pinggir kota. Rea mendengarkan semua keluhan Budi tanpa menghakimi. "Kamu kuat, Budi. Anak-anakmu juga akan mengerti suatu hari." Malam itu, Rea memegang tangan Budi di bawah meja. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat Budi merasa hidup lagi. Ia tak pernah membayangkan bisa merasakan kehangatan seperti ini di usia 47 tahun. Kembali ke rumah, ia menemukan surat dari Andi di meja makan. "Ayah, aku mencoba mengerti. Tapi sulit. Aku masih sayang ayah, tapi aku butuh waktu lebih lama." Surat itu membuat Budi menangis sendirian di kamar. Akhir pekan berikutnya, keluarga kecil mereka mencoba berkumpul lagi. Rina mengajak ayah dan kakaknya makan malam di luar. Di restoran, Andi akhirnya bicara lebih banyak. "Aku takut ayah akan dibully di sekolah. Aku takut nanti orang bilang itu anak guru gay." Budi mendengarkan dengan sabar. "Ayah tak bisa mengubah apa yang orang pikirkan, Nak. Tapi ayah bisa mengubah cara ayah hidup sekarang. Ayah ingin kalian bangga punya ayah yang jujur." Percakapan itu berlangsung lama, penuh air mata dan pelukan. Rea tak disebut, tapi Budi tahu suatu saat ia harus memperkenalkan pria itu secara resmi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah pengakuan, Andi tidur di rumah dan sarapan bersama ayahnya keesokan paginya. Kemajuan kecil, tapi bagi Budi itu berarti dunia. Namun, badai belum berlalu. Berita tentang Budi akhirnya sampai ke desa asalnya. Ibu dan saudara-saudaranya menelepon marah. "Kamu mempermalukan keluarga besar, Budi. Bagaimana dengan nama baik kami?" Budi mencoba menjelaskan, tapi percakapan berakhir dengan tangisan ibunya. Di sekolah, beberapa murid mulai menjaga jarak. Salah seorang guru muda bahkan meminta pindah kelas karena tidak nyaman. Budi merasa dunianya semakin sempit. Rea selalu ada di sisinya melalui pesan dan panggilan malam hari. "Kamu tak harus hadapi ini sendirian," katanya. Suatu hari, Rea mengajak Budi ke rumahnya yang kecil di pinggiran kota. Mereka duduk di teras, minum kopi, dan berbicara tentang masa depan. "Kalau kamu mau, kita bisa mulai pelan-pelan. Tak perlu buru-buru."
Budi merasa ada cahaya baru. Tapi puncaknya datang saat Andi pulang dengan wajah pucat. Ayah, teman-teman di kampus tahu. Mereka bilang aku harus malu. Aku hampir berkelahi tadi. Andi menangis di pelukan ayahnya. Budi merasa hatinya hancur. Makan ayah, nak. Ayah tak pernah ingin kamu menderita karena pilihan ayah. Malam itu Budi hampir menyerah. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut dan menangis terseduh. Rina menemukannya dan ikut menangis bersama. Ayah, kita lewati ini bareng-bareng. Rea datang ke rumah keesokan harinya atas undangan Rina. Ia duduk di ruang tamu memperkenalkan diri dengan sopan. Andi awalnya kaku, tapi Rea berbicara dengan tenang tentang perjuangannya sendiri. Perlahan ketegangan mencair sedikit. Andi tak langsung menerima, tapi ia tak lagi menolak mentah-mentah. Bulan-bulan berikutnya, keluarga Budi belajar beradaptasi. Andi mulai bertanya lebih banyak tentang Rea, meski masih ragu. Rina sudah menganggap Rea seperti paman baik. Di sekolah, Budi memutuskan mengambil cuti sementara untuk menenangkan diri. Ia menghabiskan waktu dengan anak-anak dan Rea, belajar bahwa cinta tak harus sempurna untuk menjadi nyata. Suatu sore di pantai Ancol, mereka berempat berjalan bersama. Angin laut membawa harapan baru. Andi akhirnya berkata, "Ayah, aku masih belajar. Tapi aku tak mau kehilangan ayah." Budi memeluk anak laki-lakinya erat, air mata mengalir lagi. Rea berdiri di samping, tersenyum lembut. Perjalanan masih panjang, tapi Budi tahu ia telah menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Ia telah kehilangan banyak hal, tapi memperoleh kejujuran dan cinta yang tulus. Keluarganya tak lagi sama, tapi lebih kuat dalam keberagaman. Di akhir hari, Budi berdiri di teras rumah, memandang langit Jakarta yang mulai gelap. Ia tersenyum untuk dirinya sendiri. Apakah mengungkapkan identitas sejati selalu membawa kebahagiaan meski menyakiti orang tercinta di awal? Benar atau salah?